Warga penghuni rumah susun Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur terlibat bentrok dengan Satpol PP dan polisi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusir mereka dari rumah susun itu karena sudah menunggak pembayaran sewa rusun lebih dari 6 bulan. Sebelumnya, 43 kepala keluarga sudah diberikan tenggat waktu untuk segera melunasi biaya sewa. Namun warga meminta Pemprov Jawa Timur untuk bisa memberikan waktu lagi kepada mereka agar pelunasan tunggakan biaya rusun bisa dicicil. Mau bayar tunggakan rusun, tapi tidak bisa sekaligus, biasanya nyicil. Itu sih. Tuntun warga kita tetap mau bayar tapi nyicil, nggak bisa sekaligus. Tapi Pemprov tetap bersikukuh harus bayar sekaligus. Maka sampai hari ini itu dilakukan eksekusi ini, surat. Rata-rata tunggakan mereka itu berapa? Kisaran 6-8 juta per kakak. Warga pun berharap Pemprov Jawa Timur mengabulkan permintaan mereka dan tetap memperbolehkan mereka tinggal di rusun tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Alamat TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi kericuhan warga di Surabaya, Jawa Timur tadi, kami juga memiliki informasi mengenai aksi keributan sekelompok remaja bersenjata tajam di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang pria paruh baya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung Kedaung Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban ternyata menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Warga Kampung Kedaung Rajek, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan jasad pria berusia 55 tahun di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi korban yang bernama Mustari tergeletak di kasur bersimbah darah dan pertama kali ditemukan oleh istrinya yang saat itu baru pulang usai menginap di rumah anaknya. Istrinya kan pulang, habis nginep di rumah anaknya, sekira-kira jam 6:30. Terus pas dia buka pintu rumah, suaminya udah kayak gitu. Terus dia jerit-jerit, nangis-nangis, minta tolong sama warga. Iya, udah pada berdarah, darah udah pada berceceran di bawah. Atau udah enggak lah Bapak, kan kejadiannya jam 2 malam. Petugas gabungan Satreskrim Polsek Sepatan dan Polres Metro Tangerang Kota yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan alat bukti guna memastikan aksi pembunuhan tersebut. Terungkap korban dihabisi nyawanya oleh Yanto yang merupakan anak kandungnya sendiri. Pelaku pun telah menyerahkan diri ke Polsek Sepatan usai menghabisi nyawa ayahnya tersebut. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Sepatan dan diserahkan ke Polres. Untuk korban saat ini ada di Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan otopsi. Terima kasih. Kini kasus pembunuhan ini ditangani unit Jatanras dan Polres Metro Tangerang Kota untuk memastikan motif terjadinya pembunuhan tersebut. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Ya, sahabat RTV, sekelompok geng motor membuat keributan di jalan hingga ke pemukiman warga di Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka menyasar kelompok remaja lain yang lari meminta pertolongan warga. Gerombolan remaja ini berlarian sambil membawa senjata tajam saat menyerang kelompok remaja lain di Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi keributan kelompok remaja tersebut telah terjadi dari jalan raya hingga masuk ke permukiman warga. Mereka menyasar sekelompok remaja lain yang lari meminta pertolongan warga sekitar. Aksi para remaja itu semakin meresahkan warga lantaran kerap terjadi pada malam bahkan siang hari. Tiba-tiba datang bawa senjata tajam menyerang anak-anak yang nongkrong di gang masjid. Kebetulan itu di lingkungan saya itu sekitar setengah 4 sore.
brutal mereka, brutal. Jadi pun warga pun ketakutan, resah. Nggak tahu. Dan kita konfirmasi pun nggak tahu, orang itu tiba-tiba nyerang aja dengan beberapa kereta dengan senjata tajam. Menurut warga, aksi gerombolan remaja itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun tak kunjung dilakukan penindakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Diduga hendak menculik anak, 3 terduga pelaku diamankan warga di Medan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan video kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss, Berita Kriminal. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss, Berita Kriminal. Aku udah milihin banyak berita viral kriminal yang berseliweran di media sosial nih. Ada apa aja ya? Yuk. Lala, viral pertama ada ramai-ramai warga yang menggiring 3 terduga pelaku penculikan anak di Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman video pas warga mau mengamankan ketiga terduga pelaku jadi heboh nih di medsos. Ketiga orang itu dikerumuni warga, digiring lalu dibawa keluar dari sebuah rumah. Nih ya videonya, ada 2 terduga pelaku wanita dan 1 pria tuh. Kata si perekam video, ketiganya ini mau nyulik seorang anak balita saat si anak tersebut lagi tertidur di ayunan. Terus nih salah satu dari mereka katanya sempat meminta uang tebusan dan janjian ketemu sama keluarga si anak di Jalan Jahe Perumnas Samalingkar, Sumatera Utara. Nah pas keluarga si anak sampai di lokasi langsung deh tuh mereka menghadang mobil para pelaku dan mengambil paksa anak balitanya dari dalam mobil. Lalu keluarga korban refleks tuh teriak, penculik, woi penculik. Nah disitulah warga langsung berbondong-bondong datang dan menghajar ketiga terduga pelaku. Akhirnya amukan massa terhenti nih pas Polsek Tuntungan datang ke lokasi buat menggiring ketiga pelaku ke Mapolrestabes Medan. Jadi bapak si anak ini nih yang ternyata udah jual anaknya ke para pelaku seharga 15 juta rupiah. Nah ibunya yang nggak tahu anaknya dijual bikin iklan deh di medsos buat nyari. Pelaku yang udah beli anaknya itu kemudian ngajak ketemu ibu korban buat balikin anaknya dengan syarat minta bayaran 16 juta rupiah. Oh ternyata. Kita lanjut dulu yuk, ada pria berambut kribo yang ramai di medsos beberapa hari terakhir ini diamankan sama polisi. Tahu dong si abang kribo yang viral gara-gara abis makan di warteg tapi bayarnya semaunya itu loh. Terus nih ya si abang itu rela loh cukur rambut kribonya karena tahu lagi viral dan diincar polisi. Abang kribo bernama Afri Valdi berusia 31 tahun ini nih yang dilaporin sama pemilik warteg ke polisi gara-gara udah sangat meresahkan. Pas ditangkap sama polisi nih si abangnya cuma bisa tertunduk malu gitu nih say. Nih kan rambut si abang kribo sekarang udah cepak nih tapi tetap ketahuan polisi ya bang. Si abang kribo pun diminta keterangannya nih atas perilakunya yang bikin resah dan rugi si pemilik warteg. Ternyata si abang ini seorang ayah yang punya 3 anak dan lagi dalam kondisi terhimpit ekonomi. Akhirnya karena mendengar pengakuan si abang, pemilik warteg jadi ngerasa kasihan dan memilih mencabut laporannya biar nggak usah diproses hukum deh. Akhirnya si abang pun dibawa ke warteg yang bikin dia viral waktu itu untuk meminta maaf secara tulus sama pemiliknya. Polisi juga menjamin nih kalau si abang gak bakal berulah lagi kayak kemarin. Paham bang kalau lagi terhimpit ekonomi, tapi caranya jangan gitu dong. Bilang baik-baik kan bisa sama pemilik wartegnya, pasti bakal dikasih kok, gratis malah.
Tapi bisa jadi nih si abang kribonya pengen tetap ngasih wartegnya pemasukan ya. Walau jadinya gitu deh dinilai seenaknya. Terakhir ya, kalau berita sebelumnya pria berulah seenaknya bayar makan. Nah kali ini ada juru parkir liar yang juga seenaknya pakai lahan umum buat jadi tempat parkir. Waduh. Juru parkir liar ini nih yang meresahkan warga ya say. Gimana enggak pelaku seenaknya aja tuh ngejadiin sepanjang jalan di gang sekitar perumahan samping Pasar Ampera Bekasi Utara ini jadi lahan parkir umum. Tapi si abang juru parkir liar ini justru lebih galak tuh pas warga di jalan tersebut meminta kendaraan yang terparkir digeser karena aksesnya terhalang dan gak bisa lewat. Pelaku malah sampai berani tuh menarik dan mendorong warga pas berdebat untuk memberi akses jalan yang terhalang parkir. Siap abang jago, siapa yang salah? Siapa yang lebih galak ya? Menurut warga, permasalahan ini udah terjadi sejak tahun 2019. Warga bahkan pernah sampai memagari jalan tersebut dan menggemboknya supaya nggak dipakai lagi seenaknya untuk lahan parkir liar. Tapi pelaku justru terus merusak gembok hingga pernah sengaja nih diberi cairan yang bikin gemboknya berkarat dan nggak bisa dibuka sama sekali. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Kasus-kasus kayak gini tuh udah ketebak deh, pas udah viral baru ada solusi. Nah pelakunya juga udah bikin surat permintaan maaf ya dan berjanji buat nggak akan ngulangin perbuatannya lagi. Janji ya bang, bener loh. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Seorang penjual jajanan pentol jadi bulan-bulanan warga usai terpergok mencuri sepeda motor di Kokop Bangkalan, Jawa Timur. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat RTV, seorang penjual jajanan pentol jadi bulan-bulanan warga usai terpergok mencuri sepeda motor di Kokop Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku langsung diamankan tokoh masyarakat setempat dari keroyokan massa. Warga desa Kokop Bangkalan, Jawa Timur geram dan menghajar seorang pria penjual pentol usai terpergok mencuri sepeda motor warga. Pelaku langsung diamankan tokoh masyarakat setempat dari amukan massa dan digiring ke balai desa untuk diserahkan ke polisi. Pelaku mengaku awalnya diajak temannya untuk mencuri ayam. Namun di tengah perjalanan pelaku justru berubah pikiran untuk mencuri motor yang terparkir di halaman rumah warga. Aksi pelaku pun terpergok warga saat hendak membawa kabur motor curiannya. Pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga sementara teman pelaku melarikan diri. Ambil ayam, tapi kan ditemukan di badannya tersangka ini ada kunci T, itu yang akan dipersiapkan untuk melakukan aksinya seperti itu. Dan tersangka ini penjual pentol? Informasi dari yang bersangkutan memang dia berjualan pentol itu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kunci T dan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di kota Cirebon, Jawa Barat kini kembali menjadi bahan perbincangan publik. Usai menjadi materi dasar sebuah film layar lebar, kini kasus tersebut memasuki babak baru setelah 8 tahun berlalu.
Kasus tewasnya sepasang kekasih Eki dan Vina yang jasadnya ditemukan di jembatan Jalan Layang Desa Kepongpongan, Talun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam kembali menjadi perbincangan publik. Awalnya Eki dan Vina diduga tewas karena kecelakaan tunggal, sebelum akhirnya polisi menyimpulkan bahwa Eki dan Vina tewas dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Namun, kasus Vina masih jauh dari kata tuntas ketika 3 dari 11 pelaku hingga kini masih tak tersentuh oleh hukum. Geng motor tuh nggak bener tahu, makin kesini badan mereka makin gak wajar. Kasus ini pun kembali ramai setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Berjudul Vina Sebelum 7 Hari, film ini mengisahkan tentang kronologis kehidupan Vina sebelum ia meninggal dunia. Kini, pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum dari keluarga Vina. Tuntutan mereka hanya satu, yaitu polisi bisa meringkus 3 pelaku yang 1 diantaranya merupakan otak dari peristiwa tragis ini. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar pihak yang pertama dulu di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka. Geng motor tuh nggak bener tahu, makin kesini badan mereka makin gak wajar. Akankah penantian selama 8 tahun keluarga Vina dan Eki akan segera tuntas? Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas ternyata masih saja sering terjadi. Lalu pelanggaran apa yang telah terekam kali ini? Informasinya usai jeda, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, wah emang boleh gitu ya motor naik ke trotoar, tuh kan, dan banyak sekali dia beramai-ramai gitu ya, dia naik ke trotoar, takut-takutnya nih sahabat malah nabrak pejalan kaki yang lewat situ. Aduh, perlu diketahui ya sahabat, fasilitas umum seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang, itu semua diperuntukkan untuk pejalan kaki. Jika ada pengendara yang masih saja bandel melintas di trotoar, ini jelas ya pelanggaran hukum dan bisa dikenakan denda sebanyak Rp500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan sesuai pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.